Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayan Brian Karodio dengan NIM 169251139. Hari ini saya akan menjelaskan perbandingan jenis pupuk NPK dan pupuk kompos terhadap tanaman kangkung. Untuk latar belakangnya, pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi dalam media tanam yang dapat ditingkatkan melalui pupuk organik maupun anorganik. Pupuk kompos mampu memperbaiki sifat tanah dan menyediakan hara secara perlahan sehingga mendukung pertumbuhan stabil jangka panjang. Sebaliknya, pupuk NPK mengandung unsur hara tinggi yang memberikan respon cepat, tetapi berisiko menurunkan kualitas tanah jika digunakan berlebihan. Perbedaan karakteristik kedua pupuk ini menimbulkan perlunya penelitian untuk membandingkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan kangkung dan menentukan pupuk yang paling efektif. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana perbandingan efektivitas jenis pupuk NPK dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman kangkung. Dan kedua, bagaimana menentukan jenis pupuk antara pupuk NPK dan pupuk kompos yang paling efektif terhadap tanaman kangkung. Untuk teknik pengumpulan data, kami melakukan dengan studi kepustakaan dan observasi terfokus pada pertumbuhan tinggi tanaman kangkung dan banyaknya daun pada tanaman kangkung. Aspek yang diteliti adalah tinggi tanaman kangkung dan jumlah tanaman kangkung yang tumbuh. Ini berupa hasil pengamatan tinggi kangkung. Di hari pertama dan kedua, kedua tanaman kangkung masih belum tumbuh. Di hari ketiga, tanaman kangkung yang diberi pupuk kompos mulai tumbuh 0,1 cm, tapi tanaman kangkung yang diberi pupuk NPK belum tumbuh. Di hari keempat, tanaman kangkung yang diberi pupuk kompos tumbuh dengan tinggi 4 cm dan tanaman kangkung yang diberi pupuk NPK mulai tumbuh dengan tinggi 2,2 cm. Di hari kelima, tanaman kangkung yang diberi pupuk kompos tumbuh dengan tinggi 5,9 cm dan tanaman kangkung yang diberi pupuk NPK tumbuh dengan tinggi 3,5 cm. Di hari ke-6, tanaman kangkung yang diberi pupuk kompos tumbuh dengan tinggi 7 cm dan tanaman kangkung yang diberi pupuk NPK tumbuh dengan tinggi 5 cm. Di hari ke-7, tanaman kangkung yang diberi pupuk kompos tumbuh dengan tinggi 8,8 cm dan tanaman kangkung yang diberi pupuk NPK tumbuh dengan tinggi 7,8 cm. Di hari ke-8, tanaman kangkung dengan pupuk kompos mulai tumbuh dengan 10,5 cm dan tanaman kangkung dengan pupuk NPK tumbuh dengan 10 cm. Di hari ke-9, tanaman kangkung dengan kompos tumbuh dengan tinggi 10,8 cm dan tanaman kangkung dengan pupuk NPK tumbuh dengan tinggi 10,4 cm. Di hari terakhir, tanaman kangkung dengan pupuk kompos tumbuh dengan tinggi 12 cm dan tanaman kangkung dengan pupuk NPK tumbuh dengan tinggi 10,4 cm. Dan ini berupa hasil pengamatan jumlah daun. Di hari pertama hingga ketiga, tanaman kangkung dengan pupuk NPK belum mulai tumbuh daunnya, tetapi tanaman kangkung dengan pupuk kompos mulai tumbuh dengan jumlah daun 3 helai. Di hari kelima, tanaman kangkung dengan pupuk NPK tumbuh dengan total daun 3 helai. Dan tanaman kangkung dengan pupuk kompos tumbuh dengan jumlah 7 helai. Di hari ke-6, tanaman kangkung dengan pupuk NPK tumbuh dengan total 13 daun dan tanaman kangkung dengan pupuk kompos tumbuh dengan total 18 daun. Di hari ke-7, tanaman dengan pupuk NPK tumbuh dengan total daun 22 helai dan tanaman dengan pupuk kompos tumbuh dengan total daun 18 helai. Di hari ke-9, tanaman dengan pupuk NPK tumbuh dengan total daun 29 helai dan tanaman dengan pupuk kompos tumbuh dengan total daun 24 helai. Di hari ke-10, tanaman dengan pupuk NPK tumbuh dengan total daun 33 helai dan tanaman dengan pupuk kompos tumbuh dengan total 30 helai. Kesimpulannya, pupuk kompos lebih baik di aspek tinggi tanaman kangkung. Namun, untuk jumlah daun serta batang yang lebih kuat, lebih baik di tanaman kangkung yang diberi pupuk NPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.